Hai guys semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih telah berkunjung ke channel aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Support selalu dengan men-share ke media sosial kalian. Tuan, silakan dimakan makanannya supaya Anda cepat pulih dan bertenaga. Pujuk seorang pelayan wanita paruh baya menyodorkan 1 sendok berisikan bubur ke mulut Rio. Secepat kilat Rio menepis sendok tersebut dengan lengannya sehingga terlempar ke lantai. Pelayan tersebut terdiam sejenak, berlahan memungut sendok yang telah tergeletak di lantai. Silahkan kau keluar, aku ingin sendirian, ucap Rio. Pelayan tersebut menundukkan kepala, memenuhi keinginan Rio melangkah meninggalkan kamar tersebut. Tak berapa lama terdengar pintu kamar dibuka. Han berlahan melangkah mendekati tubuh Rio yang duduk di sofa, meraba pundaknya, lalu memijat pelan. Kau harus ikhlas menerima semua ini, ucap Han membuka suara. Kau jangan menyiksa diri melakukan hal konyol ini. Kau harus makan. Telah 3 hari tidak ada makanan apapun yang masuk ke lambungmu. Apa kau ingin cepat mati tanpa memiliki keturunan? Han bercanda, mencairkan suasana hati Rio yang membeku. Kau telah selesai bicara. Silahkan keluar, ucap Rio bangkit dari duduknya, berjalan meraba-raba menuju ranjang. Han menarik nafas panjang, kemudian membantu menuntun Rio ke arah tempat tidur. Kau sekarang lagi di mana? Ucap Han menghubungi Liana. Silahkan datang ke perusahaan, aku menunggumu, sambung Han lagi, secepat kilat memutuskan panggilan. Hah, apalagi ini? Keluh batin Liana menarik nafas panjang. Aku telah mengundurkan diri dari perusahaan ini. Mengapa masih menghubungi dan melibatkan aku? Keluh jiwa Liana, melangkahkan kaki memasuki perusahaan. Tak, Han membanting map berwarna hitam tepat di atas meja kerja Liana. Kau lihat betapa kacaunya kondisi perusahaan ini sejak kecelakaan yang dialami Pak Rio. Namun, kau sebagai istrinya menyibukkan diri di luar sana, mengabaikan tanggung jawabmu sebagai istri, sekaligus sebagai sekretarisnya. Ceramah Han panjang lebar. Kau harus bertanggung jawab dengan proyek Taman Hijau itu. Telah 1 bulan terbengkalai. Kau diberi tanggung jawab mengurus segala dokumen-dokumen proyek tersebut, ucap Han tegas. Maaf Pak, saya telah ikut denganku, bentak Han memotong pembicaraan Liana, bersamaan menyambar map yang tergeletak di meja kerja Liana. Hah, apa? Mau orang ini apaan sih? Rungut batin Liana, sangat terpaksa memasuki mobil Han. Pak, kita kemana? Tanya Liana bingung, karena belum pernah melewati jalan tersebut. Kau lihat saja, ucap Han santai, menambah lajunya kendaraan. Han tepat memberhentikan mobilnya di depan villa indah. Suasananya asri, dikelilingi pohon hias dan kembang-kembang menenteramkan jiwa, memanjakan mata. Burung-burung berkicauan di dahan pohon hias tersebut. Di samping villa terbentang kolam renang
berukuran sedang. Air bening terkena cahaya matahari, memberikan pantulan cahaya ke dinding sampingnya. Liana membuntuti Han yang berjalan kencang tepat di depannya. "Kau silakan masuk. Aku mengantar sampai di sini," ucap Han setelah melihat pelayan villa yang sedang berdiri, lalu menuntun Liana ke suatu tempat. "Hah, aku ini di mana? Mau menemui siapa?" bisik jiwa Liana, dipenuhi pertanyaan bercampur bingung. Tepatnya di taman bagian belakang villa, telah berbaring, tubuh mengenakan kimono tidur berwarna putih yang terikat di bagian pinggang, sedang berbaring di kursi santai taman. Pelayan villa berbisik di telinga Rio, lalu berlalu dari tempat tersebut. Liana berdiri memaku, kira-kira berjarak 10 meter, tepat di belakang Rio. Liana membisu 1000 bahasa, menyadari siapa yang berada di depannya. Rio bangkit dari rebahan, lalu membalikkan tubuh. Tanpa disadari, kaki menendang kaki kursi, membuat Rio tumbang tersungkur ke rumput taman tersebut. Rio meraba-raba mencari salah satu bagian sandalnya yang tercecer. Liana berjalan menghampiri Rio, bergegas mengutip sandal tersebut, meraih kaki Rio, lalu memasangkannya. Kelopak mata Liana berkaca-kaca, berusaha membendung tangis. Rio berlahan menjamah wajah Liana, menyentuh kelopak mata Liana yang telah lembab. Kau memang istriku paling bandel. Sedari dahulu selalu menghilang dan meninggalkan aku sendirian, bisik Rio ke telinga Liana sambil tersenyum hambar. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Liana. Dia memaku. Kau tidak perlu menghilang ataupun bersembunyi terlalu jauh, karena aku tidak akan pernah bisa menemukanmu. Walaupun kau berdiri tepat di depanku, aku tidak akan bisa melihat dan mengenalimu, ucap Rio tersenyum. Refleks Liana bergegas mendekap tubuh Rio yang sedang berdiri. Tak lama membaringkan kepala ke dada lebar milik Rio. Maafkan aku, ucap Liana lirih. Rio membalas dekapan Liana, mengecup lembut kening Liana. Berjanjilah kepadaku, jangan pernah menghilang dan meninggalkan aku lagi, bisik Rio lagi. Liana menganggukkan kepala pelan. Aku rindu melihat rambut Mimu. Apakah sudah semakin panjang? Canda Rio sambil meraba bagian punggung Liana. Tubuh Rio mengalami penyusutan drastis setelah koma 1,5 bulan. Ditambah lagi nafsu makan yang memburuk beberapa hari terakhir ini. Di bagian kelopak mata yang mencekung, wajah masih sangat pucat. Liana sedang beraksi layaknya koki profesional, bertarung di dapur, membuat menu bergizi, aneka masakan spesial, serta memblender bermacam buah-buahan. Mudah-mudahan kamu suka dengan menu ini. Semoga membuka selera makanmu. Kondisi tubuhmu cepat pulih, bisik batin Liana tersenyum. Bersamaan menghidangkan masakan tersebut di meja makan. Tiba-tiba Rio menyambar pinggang Liana dari belakang, lalu mendekap kuat tubuh langsing itu. Liana yang sedang terfokus menghidangkan makanan terpaksa memberhentikan aktivitasnya. Wangi, gumam Rio.
mendekatkan hidung ke arah datangnya aroma, menggugah selera tersebut. Rio berlahan melepaskan dekapan, mendudukkan bokong di meja makan dengan dibantu Liana. Liana menyuapkan sup ayam ke mulut Rio yang telah memucat. Lezat. Mau lagi dong, ucap Rio tersenyum mereka. Diam-diam si rambut mie pintar masak, canda Rio yang telah menghabiskan 3 mangkok sup ayam. Au, jerit Rio. Tiba-tiba tangan Liana mendarat, mencubit tepat di paha Rio. Liana tersenyum melihat ekspresi wajah Rio yang kesakitan. Aduh, sakit, rasakan. Kemudian tangan Liana mendarat di beberapa helai jenggot Rio yang telah mulai memanjang. Rio menyambar tangan Liana, lalu memasukkan jari telunjuk ke dalam mulutnya. Hah, sakit tahu, rengek Liana. Rio menggigit telunjuk Liana. Impas, sudah adil, ucap Rio tersenyum puas. Sayang, apakah kau bahagia dengan kondisi aku seperti ini? Tanya Rio tiba-tiba. Netra memandang tulus ke wajah Liana. Panggilan sayang yang keluar dari mulut Rio membuat Liana tersentuh. Liana menatap tenang ke netra Rio yang tidak lagi berfungsi. Liana linglung, berusaha menepis perasaan itu. Kata-kata yang keluar dari mulut Cynthia kembali merasuki pikiran Liana. Aku bahagia, jawab Liana gagap. Apakah kau melakukan ini semua karena kasihan, hanya ingin menghiburku? Tanya Rio lagi. Tidak, jawab Liana gugup. Liana, jangan menyiksaku dengan caramu seperti itu. Kau tidak pernah jujur kepadaku tentang isi perasaanmu. Raut wajah Rio tiba-tiba muram. Ataukah aku bukan lelaki yang kau inginkan? Mungkin diakah? Raut wajah Rio terlihat lesu. Liana dihujani pertanyaan. Bagaimanapun, aku bukan siapa-siapa, hanya kebetulan hadir dalam hidupmu. Tidak bisa dijadikan hal yang begitu serius, jawab Liana tiba-tiba, bersamaan meremas ruat jari jemari. Rio bergegas menyambar lengan Liana. Apakah kau menganggap hubungan ini hanya permainan? Tanya Rio menempelkan telapak tangan ke tangan Liana, bersamaan menarik nafas panjang. Mungkin kau menganggap hubungan kita serius, tetapi tidak bagi semua keluargamu, ucap Liana, mata berkaca-kaca. Rio meraih lengan Liana, merangkul tubuh Liana ke dekapannya. Kau percaya kepadaku? Tanya Rio merapatkan wajahnya ke wajah Liana. Apapun yang terjadi, aku akan tetap memilih dirimu, sambung Rio lagi, menggenggam kuat jari jemari Liana. Liana, apakah kau mencintaiku? Berikanlah aku kepastian. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Liana. Terdiam dalam dekapan Rio. Rio menarik nafas dalam. Tak lama, akhirnya melepaskan dekapan. Maaf, jika kau melakukan semua ini karena kasihan melihat keadaanku yang menyedihkan. Sebaiknya pergilah dari tempat ini. Aku ingin sendirian, ucap Rio, membalikkan tubuh, berjalan, meraba-raba ke dinding menuju kamarnya. Tepat di depan Rio, hiasan dinding berukuran besar melebihi tinggi Rio yang terbuat dari kaca tersenggol tangannya.
Liana bergegas, menyambar lengan, lalu menarik tubuh Rio, menghindari timpaan benda kaca tersebut. Krak! Terdengar suara pecahan kaca yang berserakan di lantai. Nafas Liana tersengal. Rio menepis pegangan tangan Liana, berusaha bangkit. Liana bergegas bangkit, memeluk tubuh itu, melingkarkan kedua lengan di pinggang Rio. "Aku mencemaskanmu. Apakah aku telah menyukaimu?" ucap Liana pelan, semakin mempererat pelukannya. Rio menarik nafas dalam, tak lama meraba pipi Liana dengan jari jemarinya, kemudian membalas dekapan Liana. "Tuan, maaf mengganggu. Ada tamu datang mencarimu," ucap pelayan villa yang tiba-tiba datang, lalu memalingkan wajah, menyadari majikannya yang sedang berpelukan dengan istrinya. Siapakah tamu yang berkunjung ke Villa Rio? Akankah hubungan Liana dan Rio mendapatkan restu dari keluarganya?